kampung riset yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Pontianak ini juga punya komitmen yang serupa yang ditujukan untuk memperkuat visi misi IAIN Pontianak sebagai kampus yang santun, moderat, dan berwawasan kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Dr. Syamsul Kurniawan, Sarjana Teologi Islam, Magister Studi Islam. Saya adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak dan saat ini dipercayai untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di kelompok saya yang saya dampingi itu total ada 14 orang, tidak hanya mahasiswa tetapi ada dosen yang mana kami nantinya akan bersama-sama melakukan penelitian yang serius tentang Muslim pesisir yang ada di 3 desa yang menjadi wilayah objek penelitian kami. 3 desa tersebut adalah Desa Pangkalan Buton, Desa Rantau Panjang, dan Desa Sutra. Nah, kelompok kami di 3 desa ini tertarik meneliti tentang bagaimana keberislaman Muslim pesisir. Seperti kita tahu bahwa ada banyak hal yang bisa kita gali dari keberislaman Muslim pesisir. Misalnya tentang bagaimana identitas Muslim pesisir itu sendiri, bagaimana corak Islam yang hybrid gitu ya. Islam yang hybrid itu Islam yang ada ciri-ciri lokal yang melekat di dalam keberislaman masyarakat lokal yang ada di sini. Kemudian kami juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan ethnoparenting. Ethnoparenting itu adalah bagaimana pengasuhan masyarakat Muslim yang ada di sini dengan tidak meninggalkan kearifan lokal mereka sejalan dengan etnis yang mereka yang melekat pada mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah kami juga melakukan penelitian tentang bagaimana geliat ekonomi masyarakat Muslim pesisir yang ada di 3 desa ini. Tentu saja ketika kita bicara tentang identitas, kita bicara tentang bagaimana memori kolektif masyarakat lokal yang ada di sini. Memori kolektif masyarakat lokal di sini tentu saja dekat dengan sejarah Kesultanan Sukadana. Nah, ketika kita melihat bagaimana penyebaran agama Islam yang ada di Sukadana ini, tentu saja model penyebarannya sejauh data-data yang kami kumpulkan, ini model penyebaran yang relatif identik dengan model penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara atau yang kita kenal sekarang dengan Indonesia, yaitu model penyebaran yang tidak memotong urat nadi dari tradisi lokal masyarakat setempat. Karena itu kalau kita melihat bagaimana keberislaman yang ada di 3 desa yang menjadi garapan penelitian kami ini, mereka menjalankan keberislaman dengan semarak, tetapi ada ciri-ciri lokal yang barangkali di luar itu tidak akan kita temukan. Nah, misalnya saya sebut ada acara tradisi nyapat laut. Nyapat laut ini modelnya sama lah kayak antar ajung yang ada di Sambas atau misalnya buang-buang yang ada di Mempawah gitu ya. Nah, intinya adalah poinnya adalah sedekah bumi. Sedekah bumi ini saya kira adalah salah satu cara masyarakat dulu untuk menghormati alam dan leluhur mereka. Tapi uniknya tradisi ini gitu ya masih tetap bertahan dan masih eksis pada saat ini. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana berbagai macam pantang larang yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menyertai cara orang tua memberikan pendidikan pada anak-anak mereka. Nah, pantang larang ini adalah ciri yang melekat daripada ethnoparenting. Nah, karena itu untuk mahasiswa-mahasiswa atau dosen yang berlatar belakang pendidikan, tentu saja ini menjadi spot penelitian yang menarik. Kenapa? Karena
Karena di masyarakat urban misalnya, apalagi di era yang serba digital ya, kita akan sulit sekali menemukan tipologi masyarakat yang masih mempertahankan ciri-ciri pengasuhan yang berbasis kearifan lokal, yaitu ethnoparenting tadi, yang saya sebut dengan ethnoparenting tadi. Nah, misalnya tidak boleh mengotori tempat-tempat yang dianggap keramat, misalnya katakan di sini tempat yang dianggap keramat itu adalah air pauh misalnya. Nah, air pauh ini menurut kepercayaan masyarakat ini adalah tempat yang kalau kita cari-cari mana daerah yang mirip dengan ini, oleh masyarakat dikatakan ini mirip lah kayak Padang 12 yang ada di Ketapang. Jadi tempatnya itu sangat keramat, sehingga walaupun itu tempat wisata, kita tidak boleh mengumpat sembarangan, mengotori lingkungan di air pauh itu tadi. Dari sisi mitologis ya, ini saya kira bisa diteliti, tetapi sebenarnya ini juga bisa dilihat dari sisi bagaimana masyarakat Sukadana ini punya kearifan lokal yang berhubungan dengan ekologis. Seperti kita tahu tadi, tidak boleh buang sembarangan, tidak boleh mengotori tempat wisata tadi. Itu tidak hanya berhubungan dengan kepercayaan mereka saja, tetapi begitulah kira-kira cara mereka menjaga tempat ini tetap terawat, bersih dan lain sebagainya.